So I'll be out till I die, and I'll grab a mic till I make it overnight, making the world my own. So hold tight, I hope you enjoy the show. Turning down the lights low, open up the window. Don't you wanna party? Don't you wanna blow smoke? Sekolah Rancage rame pisan euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gira Danistan. Saya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya di sini akan mewawancarai Teteh tentang Sekolah Rancage untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Apakah saya diizinkan, Teh? Oke, sangat diizinkan dengan semangat ya rekan-rekan. Oke, mangga silakan. Jadi, saya ada beberapa pertanyaan untuk Teteh. Yang pertama itu, bagaimana awal mula Teteh mendirikan Sekolah Rancage? Oke, menjawab ya. Perkenalkan, nama saya Nida Nur Aisyah. Saya merupakan founder atau pendiri dari Sekolah Rancage. Sekolah Rancage ini berdiri pada tahun 2019. Lebih tepatnya dulu itu namanya Happy House, karena saya memiliki konsep untuk membangun sekolah alternatif bagi anak-anak yang ada di Desa Cigayam, khususnya yang ada di Dusun Mekarjaya ya. Kenapa dinamakan Happy House? Karena saya ingin memiliki wadah rumah bahagia untuk anak-anak ya, dimana dalam mendapatkan ilmu pendidikan di sekolah mungkin tidak terlalu cukup, karena dari hasil survei yang saya temukan bahwa khususnya gitu ya, di Dusun Mekarjaya itu masih banyak anak-anak yang masih buta huruf, masih belum bisa lancar dalam membaca ataupun dalam calistung ya, seperti itu. Lalu pada tahun 2020 itu sambil masih berjalan di tengah-tengah Covid ya waktu itu, 2021 pun demikian, dan pada tahun 2022 itu kami berganti nama menjadi Sekolah Rancage sampailah pada tahun 2024 ini. Begitu. Adapun latar belakangnya mendirikan Sekolah Rancage itu karena ingin memberikan alternatif bimbingan belajar untuk anak-anak di kampung gitu ya, di desa. Ketimbang hari Minggu itu main gadget saja, lebih baik kita memaksimalkan ilmu yang kita dapat sebagai mahasiswa untuk kita share kepada anak-anak dengan metode pertama mengajarkan calistung, yang kedua mengenai kebudayaan, yang ketiga mengenai lingkungan. Seperti itu. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Teteh, apa saja tantangan utama yang dihadapi anak-anak pada saat ini? Tantangan utama menurut aku ya yang dihadapi oleh anak-anak saat ini, yang pertama yaitu keterbukaan akses informasi. Nah, itu tantangan anak-anak itu, bagaimana anak-anak dengan usia yang belum sepatutnya mengakses informasi yang belum saatnya, misalnya aplikasi TikTok, itu dengan adanya akses keterbukaan informasi mereka bisa mengaksesnya. Lalu yang kedua, mereka tantangannya itu kurang pantauan dari orang tua. Yang ketiga, tantangan mereka lagi-lagi karena adanya keterbukaan informasi sehingga marwah ataupun hasrat untuk membacanya kurang. Sehingga masih banyak, bahkan sampai kelas 3 SD itu masih belum bisa baca. Itu tantangannya. Jadi tantangan anak-anak kesimpulannya menurut aku itu harus bisa melawan rasa malasnya. Lalu harus bisa memaintain karena keterbukaan media sosial, karena mungkin pengaruh arus globalisasi. Tantangannya menurut aku itu.
Lalu ada pertanyaan ketiga teh, apakah sekolah Rancage bisa mengatasi tantangan tersebut? Menurut aku itu bisa ya, meskipun mungkin dalam berjalannya tahun ini, tahun keberapa ya, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, tahun kelima ini mungkin belum bisa dikatakan 100% memecahkan masalah tersebut. Tapi kalau menurut aku ya, mohon maaf ya, karena memang ini tuh konsepnya sekolah alam. Jadi di sini tuh ada kandang kambing juga. Jadi nanti tuh anak-anak dikenalkan juga dengan alam. Ini sebagian anak-anaknya ya, Neng, di sini. Karena mungkin yang lainnya dari dusun yang lain. Karena tidak dijadwalkannya itu tidak berbarengan. Karena sumber daya manusia yang mengajarnya cuma 1 orang. Ya, anak-anak ya. Ya. Jadi sampai mana ya? Ini ya, memecahkan masalahnya. Ya. Nah, bisa sekolah Rancage menjadikan alternatif untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan untuk menghidupkan kembali hasrat anak-anak kenal dengan buku. Setidaknya menyentuh buku aja deh dulu 15 menit. Jangan HP terus. Nah, di sekolah Rancage dengan sumber daya manusia hanya 1 orang, tetapi mengenai fasilitas buku itu banyak karena memang ada donatur dari teman-teman aktivis, teman-teman aku ya yang di Ciputat, di Bandung dan lain-lain, memberikan buku secara cuma-cuma sehingga anak-anak di sini itu seperti dididik kembali, dibangun kembali giroh semangatnya untuk menyentuh buku minimalnya, membaca buku minimalnya. Nih misalnya, ini siapa namanya? Tilsa tadinya nggak bisa menyatukan huruf ya, sekarang bisa. Coba agak keras suaranya. Jadi NA. Nah, lagi N. Lagi. Tuh, lagi. N-O. No. Yang ini siapa namanya? Acid, yang keras suaranya, Dek. N. Pinter, tuh kan? Sekarang ada progres yang tadinya mereka belum mengetahui huruf kapital, bahkan sampai menyambungkan kata dari NA itu jadi apa. Sekarang mereka ada progres gitu. Ini ada lagi. Lalu bagaimana cara sekolah Rancage menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap anak di era modern ini teh? Dalam Pancasila itu ada 5 sila ya, 5 sila, dan alhamdulillah sekolah Rancage selalu menanamkan ke-5 sila tersebut. Seperti apa? Misal contohnya, aku selalu menanamkan kepada anak-anak itu bahwa apapun aktivitas yang akan kalian mulai itu harus dengan doa. Karena dengan begitu mereka akan percaya terhadap Tuhan. Lalu yang selanjutnya, seperti aku tuh mengajarkan mereka untuk gotong royongnya. Misal ada temennya nggak bawa penghapus, ini Jipong ya, aku panggilnya Jipong nggak bawa penghapus, Nabila ngasih pinjem penghapus, itu kan sama dengan saling tolong menolong. Terus musyawarah juga, misalnya minggu besok mau belajarnya itu sambil ke sawah atau enggak, nanti mereka suruh mengambil keputusan gitu. Jadi ada musyawarah gitu. Jadi tidak seluruhnya itu atas keputusan aku, tapi aku coba memberikan hak kepada mereka untuk memilih gitu. Jadi di situ ada musyawarah, ada interaksi juga sih. Ada persatuan juga. Misalnya apa? Misalnya kalau kan di sini tuh ada program Botram juga. Nah, misalnya Alo itu nggak bawa kerupuk, tapi Acid bawa kerupuk. Nanti itu ada saling persatuannya, saling ngasih gitu. Gitu sih, hal kecil, saling menghormati juga terhadap teman. Nggak boleh tuh bully-bully gitu. Lalu ada pertanyaan terakhir teh. Menurut Teteh, nilai-nilai Pancasila mana yang paling penting untuk ditanamkan pada anak-anak? Menurut aku sila pertama sih, Tuhanan Yang Maha Esa. Iya. Karena dengan anak-anak ditanamkan kepercayaan bahwa Tuhan itu ada, maka dengan secara tidak langsung
karakter, lalu etika dalam diri mereka pun akan hidup. Karena dengan mereka mempercayai Tuhan, maka mereka mempercayai dengan ada baik itu baik untuk memanusiakan manusia itu baik. Menghormati terhadap sesama atasan itu baik. Menurut aku itu sih. Ya, cukup sekian dari saya teh pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya tadi mengganggu waktu teteh. Oh enggak apa-apa ya anak-anak ya. Ya, terima kasih Ate. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak UI Sunan Gunung Jati Bandung atas waktunya sudah datang ke Sekolah Rancage. Terima kasih. Ya, terima kasih.